Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Udah lama rasanya kita nggak bahas tentang kasus orang hilang yang misterius dan mencengangkan. So malam ini, aku datang untuk membawakan sebuah kasus orang hilang yang misterius dan sampai saat ini misterinya masih belum terpecahkan. Kalian yang pecinta misteri mungkin nggak asing dengan nama Stephen Kubacki. Atau teman-teman yang udah nonton video ini pasti tahu dengan kisahnya Stephen Kubacki. Karena di sana kita udah spill dikit tentang kasusnya Stephen Kubacki. Dan di sini kita akan bahas detail tentang kasusnya. So, tanpa panjang-panjang mukadimah, before we do the exercise, the mirror mode. Let's log in. Kita mulai dengan siapa itu Stephen Kubacki. Stephen Kubacki adalah pria berusia 23 tahun yang kuliah di Hope College, jurusan sejarah, dan rencananya dia ini akan wisuda pada musim semi atau sekitar bulan Mei atau bulan Juni. Stephen adalah pemuda petualang. Hobinya adalah mendaki gunung, menjelajah hutan, dan menikmati keindahan alamnya. Di sela-sela liburannya, Stephen ini biasanya pergilah tuh menjelajah dan berpetualang dengan jalan kaki, backpackeran. Nah, kejadian besar ini terjadi pada 19 Februari 1978. Saat itu lagi musim dingin dan bersalju. Stephen ini melakukan petualangan sendiri, berjalan kaki, dan melakukan ski lintas alam di dekat Danau Michigan. Perlu diingat, ini dilakukan pada saat musim dingin, yang artinya cuaca itu lagi salju-saljunya gitu. Nah, perjalanan Stephen ini direncanakan selama 2 hari, yang artinya pada tanggal 20 malam selama-lambatnya Stephen ini udah harus balik ke rumah, dan pihak keluarga udah tahu rencana itu. Tapi 2 hari kemudian, pada tanggal 20 sampai malam harinya, Stephen ini nggak juga balik ke rumah dan keluarga pun dibuat khawatir. Esok harinya, pada 21 Februari 1978, pihak keluarga Stephen melaporkan kepada pihak berwajib bahwa anak mereka hilang. Tim pencari pun mulai menelusuri Danau Michigan untuk menemukan Stephen. Dan di hari pertama pencarian, para tim pencari langsung menemukan perangkat skinya Stephen tergeletak di bawah pohon. Dan juga ada tas ransel milik si Stephen, di mana posisi perlengkapannya ini ditemukan, itu adalah jalur yang memang biasa dipakai orang-orang untuk menjelajah area itu gitu. Betul-betul area umum, yang artinya nggak terlalu tersembunyi banget. Selain itu, tim pencari menemukan jejak kaki yang mengarah ke danau sepanjang 200 yard atau sekitar 183 meter. Dan jejak ini hanya terlihat satu arah, nggak ada jejak kembali ke posisi awal gitu, yang artinya si pemilik jejak ini berjalan ke arah danau dan nggak kembali. Nah, dari petunjuk itu, tim pencari menyimpulkan bahwa Stephen ini tenggelam di danau dan jasadnya tidak ditemukan. Pihak keluarga yang pasrah dan putus asa akhirnya menerimalah kesimpulan itu, bahwa memang Stephen ini meninggal dunia karena tenggelam di Danau Michigan. Dan itulah kisah hilangnya Stephen Kubacki yang misterius. So, itu dulu video kita pada malam hari ini. Enggak lah, bercanda. Nggak seru lah kalau misalnya video cuma kayak gitu doang. Mirror nggak kayak gitulah. Nah, kisah ini menjadi aneh dan sangat misterius ketika setahun kemudian pada bulan Mei 1979, Stephen Kubacki diketahui masih hidup. Nah loh, pada 5 Mei 1979, keluarga Stephen yang ada di South Deerfield mendapat telepon dari kakak ibunya Stephen, tantenya Stephen, yang mengatakan kalau syukurlah Stephen masih hidup dan dia sekarang ada di rumahku. Mendengar itu, keluarga Stephen pasti kaget, shock, nggak percaya, bercampur senang. FYI, rumah tante Stephen ini ada di Great Barrington, sekitar 20 mil atau 32 km dari Pittsfield. Dan dari Pittsfield ke rumah Stephen ini, itu sangat jauh jaraknya, mungkin udah beda kabupaten. Nah, tanpa pikir panjang, keluarga si Stephen pun langsung OTW ke rumah tantenya Stephen untuk mengetahui kebenaran tentang hilangnya Stephen selama 1 tahun 2 bulan itu. Nah, jadi ketika mereka udah ketemu, mereka saling melepas rindu, melepas rasa bahagia. Di sanalah Stephen menceritakan apa yang terjadi pada dia di hari dia menghilang. Jadi Stephen ini cerita pada hari itu dia kan lagi jalan-jalan nih di daerah Danau Michigan itu dalam kondisi lagi musim salju kan. Nah, pada saat itu dia bermaksud untuk istirahat di bawah pohon dan melepaskan semua perlengkapan skinya. Nah, karena mengantuk dan kelelahan, Stephen ini memilih untuk tidur. Tapi saat terbangun, dia ini terbangun dengan suasana alam yang sangat jauh berbeda. Di mana Stephen ini terbangun ketika musim itu sedang musim semi. Matahari cerah, angin sepoi-sepoi, rumput hijau yang menghampar di depan si Stephen.
Berbanding terbalik dengan saat dia memejamkan matanya, yaitu salju dingin, semuanya serba putih. Dan ketika terbangun, Stephen ini sedang menyandang tas ransel yang bukan tas dia. Ketika dilihat isi dalam tas itu, juga barang-barang yang bukan barang dia. Barang-barang dalam tas ransel itu diantaranya ada peta, dan peta ini udah dicoret-coret, di mana coretan-coretan itu menandakan tempat-tempat yang telah dikunjungi. Tempat itu diantaranya Sacramento, San Francisco, Utah, Reno, dan Chicago. Terus juga ada uang $40, ada kacamata, sepatu Keds, dan kaos oblong yang bertuliskan maraton di Wisconsin. Dan semua barang-barang itu sama sekali bukan punya Stephen, nggak tahu punya siapa. Menepikan dulu tentang ransel ini punya siapa, Stephen mulailah berjalan menelusuri area tempat dia terbangun. Yang pasti ini areanya bukan di Danau Michigan lagi guys, ini bener-bener padang rumput, semua itu hamparan daratan gitu, nggak ada air. Berjalan Stephen ini untuk mencari tahu dia lagi di mana. Sampai akhirnya Stephen ini tiba di area pemukiman. Ada orang-orang di situ, ada warga lah di situ. Dan kebetulan waktu lagi jalan-jalan ini, Stephen ini bertemu dengan orang penjual koran. Dia belilah koran itu kan, kayak mau tahu berita apa gitu di hari ini. Dan Stephen sangat shock ketika baca di koran itu tertera tanggal 5 Mei 1979. 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan sejak dia tertidur di bawah pohon di pinggir Danau Michigan. Stephen panik, dia nggak percaya, dia bingung, dan nanya-nanya ke semua orang yang dia temui, sekarang ini tanggal berapa, hari apa, aku lagi di mana. Dan pastinya semua orang menjawab, ini 5 Mei 1979, kenapa lu? Dan Stephen juga kaget karena dia mengetahui bahwa saat ini dia sedang ada di Pittsfield, yang lokasinya sangat jauh dari Danau Michigan. Jarak dari Danau Michigan tempat si Stephen tidur dengan Pittsfield tempat dia berada, itu kalau kalian cek Google ya, jaraknya itu 3078 km, bahkan dengan mobil itu menghabiskan waktu 1 hari 3 jam untuk sampai ke Pittsfield. Dan saat itu, Stephen hanya berjalan kaki dari tempat dia terbangun ke pemukiman warga itu. Yang artinya dalam 1 tahun 2 bulan, si Stephen ini pindah dari Danau Michigan ke Pittsfield. Nah, tapi ketika tahu ada di Pittsfield, si Stephen ini ingat dengan rumah tantenya, karena kebetulan tantenya yang si kakak ibunya tadi tinggal di daerah Pittsfield. Sambil berjalan menyusuri kota, sambil nanya-nanya ke orang-orang, mencari informasi, akhirnya Stephen pun menemukan rumah tantenya. Dia ngetuk pintu dan pas dibuka, kagetlah keluarga tantenya ketika tahu bahwa orang yang udah hilang 1 tahun 2 bulan berdiri di depan pintu rumah dia. Pastinya pihak keluarga senang dong dengan berita ini, karena Stephen selamat dan kembali dalam keadaan baik-baik aja. Nah, orang-orang yang tahu dengan kasus hilangnya Stephen pasti langsung melek kan, dan langsung pengen tahu apa yang terjadi, termasuk para wartawan. Dan sebenarnya si Stephen ini dan keluarga itu nggak mau keluar-keluar gitu guys. Dia ini nggak mau nih secara terang-terangan ngasih tahu ke wartawan apa yang terjadi sama dia. Dia nggak mau tahu, dia nggak banyak ngomong. Cuma beberapa wartawan ada yang sempat nanya, apakah kamu mau datang ke ahli medis untuk ngecek kondisi kesehatan kamu? Dan si Stephen bilang, iya, aku bakal datang ke medis untuk cek kondisi kesehatanku. Tapi aku nggak akan pernah datang ke psikiater atau psikologis, karena aku yakin aku nggak punya penyakit mental. Aku yakin sarafku dalam keadaan yang aman. Itu kata Stephen ketika diwawancara. Nah, sebenarnya kisah hilangnya si Stephen dan dia berhasil kembali lagi ini, banyak media yang mau meliput, tapi mereka nggak pernah berhasil mendapatkan keterangan dari si Stephen. Karena memang dia dan keluarganya bungkam kan, nggak mau terang-terangan ngomong. Dan cerita ini bisa viral mendunia, melegenda sampai sekarang, itu karena mulut ke mulut dan artikel yang bersebaran di internet. Dan kita sama-sama tahu, berita-berita di internet, ketika tidak lewat media resmi, itu kita nggak bisa jamin nih kebenarannya. Kita nggak bisa jamin kisah aslinya itu betul atau enggak kan. Karena toh si Stephen-nya sendiri nggak mau terbuka untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi ini kalian keep dulu, karena kita nanti di ending bakal bahas tentang teori-teorinya. Dan hilangnya Stephen selama 14 bulan ini menjadi perdebatan di internet. Muncullah teori-teori perbincangan dari orang-orang. Dan teori atau spekulasi paling besar tentang kasus ini adalah si Danau Michigan itu. Karena emang Danau Michigan di Amerika Serikat sejak berabad-abad lamanya itu udah terkenal sebagai tempat paling misterius yang ada di Amerika Serikat. Bahkan Danau Michigan ini dikatakan segitiga bermudanya Amerika lah gitu. Danau Michigan ini membentuk segitiga membentang dari Manitowoc, Wisconsin ke Ludington, Michigan, dan bagian selatan pelabuhan Benton.
Dan danau segitiga Michigan ini udah banyak nih kisah-kisah tentang orang hilang yang nggak ditemukan, kapal karam, ditemukannya bangkai kapal yang nggak tahu punya siapa, dan juga kecelakaan udara, kecelakaan pesawat pas di atas danau itu. Makanya orang-orang Amerika banyak bilang kalau itu tuh segitiga Bermudanya Amerika gitu. Udah banyak kasus-kasus buruk yang terjadi, termasuk si Stephen ini sebagai kasus orang hilang. Dan kenapa kasus Stephen ini booming? Karena ya cuma Stephen lah yang hilang dan berhasil kembali hidup-hidup. Sementara semuanya yang udah hilang itu nggak pernah balik lagi. Bahkan ya beberapa bulan setelah hilangnya Stephen, banyak saksi yang mengatakan kalau mereka melihat di Danau Michigan itu ada kapal yang berputar-putar 360 derajat dengan gerakan yang sangat aneh. Kalian bayangkan lah, kapal muter 360 derajat. Kayak, ngapain lu putar-putar di situ gitu. Nah, mengenai kasus hilangnya Stephen ini memunculkan 3 teori besar di kalangan masyarakat. Yang pertama, teori mengatakan kalau Stephen ini diculik oleh alien. Ya, ini dia yang nyulik si Stephen. Nah, mungkin di kita, orang Indonesia atau orang Asia lainnya, mendengar kata alien mungkin konyol ya, hal yang gila, kayak apa sih, film banget, drama banget. Tapi jangan salah, di Amerika Serikat, alien ini nggak sekedar dongeng guys. Banyak orang-orang Amerika tuh yang percaya kalau alien tuh benar-benar ada. Bahkan di pemerintahnya pun ada satu badan sendiri khusus yang menangani tentang alien. Aku pernah bahas tuh di teori konspirasi video game part 1 tentang misteri dari game, dan ada salah satu dari orang pemerintah Amerika di sana yang meneliti tentang alien. Aku lupa, mungkin kalian bisa cek di video ini. Dan bahkan di Amerika pun ada satu area yang disebut Area 51 yang dipercaya sebagai tempat alien sering mendarat. Jadi di Amerika Serikat, alien ini bukan hal yang rahasia lagi, bukan hal yang tabu lagi. Betul-betul udah diterima dengan rakyatnya gitu. Dan muncullah teori ini yang mengatakan kalau Stephen diculik oleh alien. Nah, teman-teman yang belum nonton nih, mungkin bisa tonton ini nanti setelah video ini. Kita udah bahas nih kasus-kasus orang hilang yang diculik oleh alien. Dan di semua kasus itu ada satu kesamaan, yaitu hilangnya waktu. Mereka ini mengalami hilangnya waktu. Jadi kalau misalnya kalian nonton Interstellar, udah nonton Interstellar, di sana kan juga dikasih tahu nih, kalau zona waktu luar angkasa dengan bumi itu beda. Kalau di film Interstellar, 1 jam di luar sana itu sama dengan 7 tahun di bumi. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang yang diculik oleh alien. Mereka merasa mereka ini hilang selama 2 jam aja. Padahal di kehidupan aslinya mereka ini udah hilang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan inilah teori yang banyak dikaitkan kepada Stephen. Jadi dia hilang selama 14 bulan itu karena diculik oleh alien untuk penelitian dan dikembalikan lagi ke bumi. Nah, tapi yang aku tahu ya, orang-orang yang diculik oleh alien ini, mereka ini masih bisa mengingat apa yang terjadi pada mereka. Mereka ingat apa yang dilakukan oleh alien itu kepada mereka. Ya, walaupun dengan cara hipnosis atau kayak terapi alam bawah sadar gitulah. Mereka baru ingat apa yang terjadi pada mereka. Dan di kasus Stephen ini kan dia bilang tadi nggak mau ke psikolog atau ke psikiater kan. Dia nggak mau. Dan mungkin karena itulah dia nggak bisa ingat kalau dia ini diculik oleh alien. Mungkin kalau misalnya dia ikut psikiater atau ikut hipnosis, mungkin dia bisa tahu apa yang terjadi pada dia. Sama dengan kasus orang-orang yang diculik oleh alien itu. Menurut kalian gimana? Berapa persen kemungkinan benarnya teori bahwa Stephen ini diculik oleh alien? Coba komen di bawah. Teori yang kedua adalah dunia paralel. Ini juga menarik untuk dibahas. Kita juga udah punya satu video khusus tentang kisah-kisah orang tersesat di dunia paralel. Jadi untuk yang belum tahu, singkatnya dunia paralel ini dunia lain yang mirip dengan dunia kita dan hidup berdampingan dengan kita. Paham nggak? Tapi beda universe. Misalnya nih, di bumi saat ini, aku namanya Rio. Aku masih lajang, aku kerja sebagai pegawai swasta, aku suka ngonten. Itu kehidupan aku sekarang. Nah, di dunia paralel, mungkin wujud aku yang kayak gini tuh namanya mungkin Kuma. Dia udah nikah, punya 2 orang anak, kerja sebagai pemetik pokat, misalnya gitu ya. Itulah maksudnya dunia paralel. Kita ini punya versi lain di dunia lain, universe lain, yang nggak sama dengan kita, tapi sebanding. Paham nggak sih? Sejalan gitu loh, tapi beda dimensi, beda ruang. Dan kita udah bahas juga kasus-kasus orang-orang yang tersesat di dunia paralel. Jadi mereka ini tiba-tiba masuk ke dunia yang mereka ini nggak tahu itu di mana. Mereka tuh nggak tahu lagi berurusan dengan siapa gitu. Tapi itu kalian, itu wujud kalian. Tapi kalian nggak tahu dengan dunia kalian saat itu gitu. Dan itu dikatakan tersesat di dunia paralel.
Nah, beberapa dari orang-orang itu ada yang berhasil kembali nih ke dunianya. Dan beberapa juga ada yang tersesat selamanya di dunia itu. Jadi dia ini harus mengulang kehidupan baru di dunia yang baru dengan diri dia yang lama gitu. Mungkin kalian bisa lebih paham ketika nonton video yang dunia paralel ini. Nah, teori ini juga dikaitkan ke Stephen yang mengatakan kalau Stephen ini mungkin tersesat di dunia paralel pada saat itu. Makanya dia ini menghilang dari bumi dan kembali 14 bulan kemudian setelah dia menemukan jalan keluar atau portal dari dunia paralel itu. Tapi menurut aku teori ini juga bisa dibantahkan karena kan si Stephen nggak ingat nih apa yang terjadi sama dia selama 14 bulan. Sementara orang yang masuk ke dunia paralel itu dia masih sadar, dia masih ingat apa yang terjadi, dia masih bisa menjelaskan detail apa yang dia alami selama dia tersesat di dunia paralel itu. Jadi menurut aku teori kedua ini kurang masuk. Masih lebih masuk teori yang pertama tadi. Tapi menurut kalian gimana? Berapa persen kemungkinan benarnya teori yang kedua ini? Komen di bawah. Dan teori ketiga, teori yang paling masuk akal dari dua teori sebelumnya, yaitu semua kisah ini adalah hoax. Stephen Kubacki, keluarganya, keluarga tantenya itu udah menyeting kisah ini supaya viral dan menjadi sensasi di Amerika Serikat. Itu juga yang banyak dipercaya oleh warga Amerika. Karena sekali lagi, Stephen dan keluarganya ini tutup mulut dengan kisah ini. Mereka nggak mau berbicara banyak ke media karena mungkin takut ketahuan atau... Dan cerita yang beredar pun, seperti yang tadi kita bahas, cerita yang hanya lewat artikel internet. Nggak ada media-media resmi yang memfilter informasinya yang menayangkan berita ini. Tapi betul-betul cuma ketikan tangan netizen, viral. Tersebarlah ceritanya. Ya kayak tadi aku bilang kan, kita nggak bisa percaya penuh kebenaran dari kasusnya. Apakah memang itu kejadian asli atau cuma buat-buatan? Karena memang nggak ada saksi mata yang ngeliat kejadian hilangnya itu kan. Jadi kemungkinan semua kisah ini ya cuma settingan Stephen. Karena toh buktinya Stephen masih hidup. Sementara orang-orang lain yang hilang di Danau Michigan itu nggak ditemukan lagi. Benar-benar hilang, nggak ada kabar. Tapi Stephen nggak kembali hidup-hidup. Dan kalau dipikirkan lagi, rentang 1 tahun 2 bulan untuk perjalanan 3078 km antara Danau Michigan dengan Pittsfield, apakah mungkin Stephen ini melakukan perjalanan itu berjalan kaki dan menghabiskan waktu 1 tahun untuk sampai ke sana? Tapi menurut kalian gimana? Apakah lebih masuk akal kalau misalnya ini cuma hoax? Komen di bawah. Jadi dari 3 teori ini, mana menurut kalian yang lebih masuk akal? Info terakhir tentang Stephen di kasus ini adalah Stephen ini memulai kuliahnya lagi dengan mengambil jurusan psikologi atau psikiatris dengan alasan untuk menyelidiki sendiri apa yang terjadi sama dia ketika dia menghilang. Dan sekarang udah lebih dari 40 tahun kisah ini berjalan, masih nggak ditemukan nih informasinya tentang apa yang didapatkan Stephen selama dia belajar dan menyelidiki tentang kasusnya. Itu juga nggak ada kelanjutannya. Dan aku juga mau nanya nih, mungkin teman-teman yang ada kuliah khusus di bidang apa gitu, mungkin tahu tentang fenomena ini, fenomena hilangnya waktu, fenomena orang-orang menghilang, tapi dia nggak sadar apa yang terjadi sama dia. Mungkin ada nama ilmunya, entah apa, mungkin ilusi, delusi, apa kayak gitu. Kalau misalkan tahu, coba komen di bawah supaya lebih terbuka gitu kasus ini. Jadi, ya, itulah kisah misterius hilangnya Stephen Kubacki yang belum terpecahkan sampai sekarang. Walaupun orangnya sudah ditemukan, tapi nggak ada titik terangnya nih di kalangan netizen. Apa yang terjadi sama dia itu nggak ada yang tahu. Ya, semoga ada yang bisa kita petik dari kejadian ini. Semoga kalian terhibur dengan kisahnya. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio. Jadi kemungkinan semua kisah ini ya cuma settingan Stephen. Karena tahu buktinya kita mulai dengan siapa